Saya melihat bahwa tenaga matahari dengan solar cell itu memiliki satu elemen lagi yang penting. Jadi energi renewable biasanya itu kendala utamanya adalah bagaimana storage, ya bagaimana menyimpan energi yang ada di atmosfer ini untuk ditangkap kemudian disimpan. Halo, selamat pagi para pemirsa di rumah ya, dan mahasiswa seluruh Indonesia yang kami banggakan ya. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Dr. Engineering Insinyur Muhammad Agung STMT dari UNM ya. Rupanya Pak Agung ini pengalaman kuliah di Jepang, Pak ya. Iya, Di bidang apa, Pak, di sana? baik. Jadi di Jepang itu saya kuliah di Universitas Ehime University, kemudian masuk di Departemen Heat and Transfer, perpindahan panas untuk energi. Saya mempelajari di sana masalah plasma. Jadi plasma itu adalah zat keempat. Jadi ada zat padat, cair, gas, dan plasma. Jadi kelebihannya plasma itu adalah energi yang sangat memiliki panas yang sangat tinggi dan memudahkan untuk digunakan untuk high tech. Iya, Pak Agung ini adalah dosen Universitas Negeri Makassar ya. Betul, Pak Wirawan. Khususnya adalah dosen teknik mesin ya. Iya. Kira-kira dari ilmu yang Bapak peroleh di Jepang ya, itu bisa diterapkan di Indonesia nggak itu kira-kira? Bisa, Pak. Jadi teknologi plasma sekarang untuk di Indonesia banyak digunakan untuk bagaimana bisa memurnikan air dan udara. Jadi dengan teknologi plasma yang sudah banyak beredar di pasaran, kita bisa menggunakan plasma tersebut untuk membunuh bakteri-bakteri yang kecil atau mikronik sehingga itu bisa menjadikan udara, membersihkan air sangat bersih, healthy. Jadi penerapan di kampus UNM sendiri Ya. itu sejauh mana Pak untuk teknologi plasma ini? Kalau untuk di Universitas Negeri Makassar sendiri untuk teknologi plasma memang hanya digunakan untuk bagaimana menghasilkan air mineral, ya air mineral. Karena dengan teknologi plasma dengan hanya menyalakan lampu yang berbasiskan dengan plasma, kita bisa membunuh mikroorganisme yang ada di dalam air tanpa menggunakan filter ya ataupun menggunakan zat-zat kimia. Dan kemudahan daripada plasma karena dia bisa dibangkitkan dengan energi listrik sehingga itu sangat memudahkan untuk diaplikasikan di barang-barang elektronik yang kecil. Seperti itu, Pak. Luar biasa ya. Kemudian ada saran kepada para mahasiswa atau Ya, masyarakat pada umumnya, baik, bagaimana supaya masyarakat itu mengetahui dan menerapkan teknologi itu. baik. Jadi kalau untuk saran saya, kalau untuk Indonesia, saya agak sedikit keluar daripada plasma. Saya melihat bahwa Indonesia ini adalah negara tropik ya, yang hanya mempunyai dua musim, musim hujan dengan ya musim kering. Dan kami di sini energi matahari sangat berlimpah. Jadi seperti saya melihat ini UNES yang merupakan sebuah universitas konservasi yang memiliki banyak green ya, green energy dengan tumbuh-tumbuhan mahoninya yang sangat indah, sangat senang. Kemudian saya melihat gedung-gedung di UNES ini banyak juga dilengkapi dengan kolektor matahari. Saya lebih prefer bahwa di Indonesia itu kita menggunakan renewable energy di mana matahari itu adalah sumber energi yang tidak ada habisnya, Pak. Ya. Dan tenaga matahari ini bisa digunakan untuk penerangan, ya, bisa dipakai untuk heat transfer untuk menghasilkan air panas dan pada saat sekarang ini juga sudah mulai dikembangkan untuk digunakan pada otomotif, ya, misalnya pada mobil, bahkan di negara-negara maju tenaga matahari tersebut sudah digunakan untuk pesawat-pesawat ringan, ya, pesawat ringan. Jadi teman-teman yang di Indonesia itu bolehlah banyak mempelajari tenaga matahari karena di Indonesia itu sangat berlimpah, Pak, tenaga mataharinya. Iya, luar biasa. Penonton sekalian, Pak Agung ini juga sebagai pejabat di sana, yaitu sebagai Kepala UPT-TIK UNM ya. Kebetulan saat ini berkunjung di UNES ya, yaitu kampus konservasi nomor 6 di Indonesia.
Nah, ini bisa kerjasama lebih jauh ya untuk pemanfaatan tenaga matahari untuk energi ya. Iya, Sekarang energi matahari kan berlimpah gitu ya. Itu yang penting adalah bagaimana masyarakat bisa memanfaatkannya. iya. Tapi kadang-kadang itu masih terkendala tentang biaya investasi Oh iya, untuk solar cell ya. iya. Bagaimana ini bisa bisa lebih rendah lagi ke depan ya? Iya. Jadi sebenarnya yang saya lihat untuk kendala bagaimana perangkat kolektor selnya di Indonesia itu mahal karena memang hampir hampir berapa persen ya, katakanlah 70% sampai 80% itu adalah import, Pak. Masih impor Sehingga ya? ya import ya. Jadi kalau bisa teman-teman yang di universitas itu bisa menghasilkan perangkat-perangkat yang memang karya anak bangsa. Saya sangat yakin bahwa Indonesia dengan kemampuan teknologinya kita terbukti bisa membuat pesawat terbang ya. Dan saya rasa untuk tenaga matahari ini adalah sesuatu yang bisa dijangkau oleh teman-teman di Indonesia, rakyat Ya, Indonesia. ini tantangan ini bagi mahasiswa ya untuk bagaimana belajar ya untuk menghasilkan komponen-komponen solar cell secara mandiri ya. Dan tentu ini juga kerja keras semua universitas ya Iya, untuk bagaimana kita mandiri di bidang betul. energi, terutama solar cell yang berlimpah ini yang Iya, belum dimanfaatkan secara optimal. iya. Untuk ke depan ya, bagaimana negara Indonesia ini bisa betul-betul mandiri di bidang energi. Iya. Saya melihat bahwa tenaga matahari dengan solar cell itu memiliki satu elemen lagi yang penting. Jadi energi renewable biasanya itu kendala utamanya adalah bagaimana storage, ya bagaimana menyimpan energi yang ada di atmosfer ini untuk ditangkap kemudian disimpan. Nah, Indonesia sebagai sebuah negara penghasil nikel terbesar itu juga saya sudah melihat ada indikasi dari pemerintah untuk membuat baterai ya, baterai-baterai untuk penyimpanan energi ya. Jadi sebagai contoh bahwa salah satu brand internasional Eaton ya, Eaton yang bergerak di bidang energi penyimpanan itu sudah mampu menghasilkan sebuah baterai yang dengan kapasitas besar. Jadi baterai yang 1,5 megawatt ya. Jadi kalau saya sampaikan bahwa 1 megawatt itu kalau digunakan untuk tenaga listrik itu bisa menghidupi atau bisa digunakan satu desa, Pak. Nah, dengan menciptakan power bank yang sebesar ini, itu kita bisa surplus karena tenaga matahari itu dengan kita kolek, ya, bisa kita simpan dengan sangat leluasa. Nah, yang seperti inilah yang sebenarnya menjadi suatu advantage buat negara Indonesia yang kita cintai ini, Pak. Ya, luar Iya, biasa Pak Agung. Jadi peluang besar bagi Indonesia untuk memanfaatkan tenaga matahari ya. Apalagi kita punya sumber daya alam untuk iya, membuat baterai. Jadi kita bisa menjadi negara superpower ini ya. iya, Kalau teknologi baterai ini bisa dimanfaatkan dimanfaatkan. baik untuk tenaga surya maupun untuk mobil ya ke Mobil ya, depannya ya. ke depan ya. Nah, ini tantangan bagi para mahasiswa ya Iya, untuk melakukan sebuah riset-riset yang terkait dengan pengembangan baterai dan pengembangan teknologi tenaga surya. betul, Pak. Luar biasa. Iya, Terima kasih sekali Pak Agung ya. iya, Semoga menginspirasi mahasiswa se-Indonesia ya dan bisa bermanfaat bagi Indonesia untuk mandiri di bidang energi ya. iya. Lah, saudara sekalian, demikian tadi wawancara kita dengan Bapak Agung ya dari Universitas Negeri Makassar. Ya, beliau dosen teknik mesin sekaligus juga pejabat Direktur UPT TIK UNM. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Pak Wirawan. Ya, jangan lupa penonton untuk subscribe di UNES TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.